di dalam kerjaan surga. Kami menyerahkan semua masa depan anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kiranya akan mereka ya Tuhan. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I know in you're a father. I know in you're a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. I know my life you have been faithful. I know my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Saya berterima kasih untuk pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan Ibu Guru Anita yang sudah memberikan kami kesempatan hadir di sini. Saya sangat bersuka cita ada di tengah-tengah adik-adik sekalian. Nama saya Evangelis Hendrik Leverty. Mereka mengenal saya dengan nama itu. Jadi mau dipanggil pendeta, mau dipanggil apapun, tapi mereka memang mengenal itu nama. Ya, itu nama saya. Memang pelayanan di mana-mana saya selalu sebut nama saya Evangelis Hendrik Leverty. Saya asal dari Kalimantan Barat. Saya besar di Kalimantan Barat, lalu saya pindah ke Jakarta. Kenapa pindah? Karena banyak urusan kenakalan remaja. Jadi saya dipindahkan ke Jakarta supaya orang tua bisa mengawasi saya. Itu singkat cerita saya. Lalu saya di Jakarta, saya mengalami sebuah pertobatan. Saya berjumpa kemudian dengan istri saya, namanya Victoria. Istri saya bukan orang Kalimantan, dia dari Pulau Bangka. Jadi jauh itu, Bangka dengan Kalimantan Barat itu jauh. Jadi bertemu di Jakarta. Lalu kita tidak tahu cerita apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita kerja dan sebagainya. Sampai itu suatu titik Tuhan membawa saya untuk saya melayani full time. Artinya saya melepaskan pekerjaan saya dan saya hanya fokus dengan apa yang Tuhan mau. Dan
Adik-adik hari ini kan katanya lagi mau persiapan mau ikut ujian ya? Ya, benar ya? Oke. Jadi kalau memberi waktu untuk dengar firman, saya mau kasih tahu, ada bukan membuang waktu. Pak tadi kan saya perlu belajar dan sebagainya. Sebentar. Kalau kamu dahulukan yang maha kuasa, nanti kamu belajar, kamu akan diberikan pengetahuan lebih lagi. Siapa yang percaya? Katakan amin. Amin. Kurang kencang. Katakan amin. Amin. Nah, itu baru anak muda. Oke, kita lihat firman Tuhan ya. Firman Tuhan di Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal pasal yang 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, selain itu ada lagi Amsal pasalnya yang ke-9. Amsal pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-10. Kita baca bersama ya. Sudah ketemu? Kita baca bersama. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat dan mengenal. Jadi adik-adik sudah percaya kan? Ini Alkitab yang berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Dia Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Oleh sebab itu, kalau kamu dahulukan Tuhan, kamu masih berhasil. Sebaiknya kalau kamu belajar, kamu lupa dengan Tuhan, kamu tidak akan berhasil. Sebab yang kamu usahakan adalah kekuatan manusia, kekuatan supernatural dari Tuhan tidak ikut campur tangan, maka kamu tidak akan berhasil. Tapi Pak, saya sudah memberikan waktu saya untuk belajar dan sebagainya Pak. Iya, tapi kamu melupakan Tuhan. Tuhan sudah bilang, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau orang tidak mau cari Tuhan, dari mimbar ini saya bilang itu orang bodoh. Gereja dibuka hari Minggu, malas ke gereja, itu orang bodoh. Jangan ikuti orang bodoh. Kita yang mau sukses, semua di sini pasti sekolah, tak ada yang mau keluar dari sini jadi preman. Saya percaya, nggak ada yang bercita-cita jadi preman, jual narkoba. Nggak ada yang bercita-cita jadi gangster. Masuk sekolah pasti punya cita-cita, saya mau jadi orang sukses, saya mau punya perusahaan ini, saya mau punya ini, saya mau punya ini. Benar kan? Benar. Maka dari itu ada sadar begini, bahwa yang kamu kalau mengenal Tuhan, dari situ turun hikmat atas kamu. Jadi kalau kamu cari Tuhan setiap minggu, dengan anak muda yang tidak cari Tuhan setiap minggu, malas ke gereja, ini otaknya masih berbeda. Jangan dengarkan dengan pencemooh yang suka bilang, ngapain kamu ke gereja bro? Ngapain kamu ke gereja bro? Jangan dengarkan mereka. Makanya pilih teman untuk bergaul. Oh kok pilih Pak? Maksudnya yang suka merokok, minum dan sebagainya, judi itu udah hindari saja. Jangan bergaul dengan orang begitu. Bapak kan nggak tahu dunia anak muda. Saya pernah jadi muda, saya tahu. Saya tadi sudah bilang, saya dipindahkan dari Kalimantan Barat karena saya nakal di situ. Pernah diurusan di kantor polisi dan sebagainya, pokoknya saya nakal. Udah, saya nggak mau bahas itu. Nggak ada yang perlu saya bahas tentang itu. Saya cuma mau membahas satu hal. Kalau kamu punya takut akan Tuhan, artinya kamu mau beribadah pada Tuhan, kamu mau mencari Tuhan, maka otakmu itu pasti berbeda dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Apalagi dengan orang yang suka mencemooh, bilang Yesus hari Minggu cari Yesus. Saya mau kasih tahu orang yang suka menghina begitu, hati-hati deh mulutmu. Tuhan bikin mulutnya begini, langsung nggak bisa berkata apa-apa lagi. Pernah lihat orang begitu? Yang menghina Yesus? Saya pernah ada di sebuah tempat di Bangka Belitung.
Saya lihat dengan orang tersebut waktu saya tegur, wah marah besar dia di warung. Wah, saya tegur dia punya dosa, marah besar sebenarnya. Oh, dia sampai kayak berapi-api. Kalau bisa pendetanya dia mau tonjok. Kenapa? Karena saya berkata kebenaran. Saya menegur. Saya pergi dengan agak, istri saya bilang, banyak orang liatin kita. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Saya bilang, saya tidak akan minta maaf, karena saya tegur bahwa orang ini tidak hidup dalam kebenaran. Lalu tak lama saya dapat kabar dari teman saya, orang ini sakit jantung. Ya makanya saya udah bilang, jangan kamu melawan firman. Di dalam hidupku ada firman, aku keluarkan firman. Kamu melawan firman, kau yang nanti bermasalah. Bukan saya ngancam, saya kasih tahu kebenaran. Jangan melawan firman. Amin. Amin. Makanya kita mengajarkan takut akan Tuhan. Jangan melawan firman, jangan menertawakan firman. Ingat yang suka menertawakan firman itu. Marilah di daerah mana tuh saya GKS. Saya lagi berkhotbah, di luar ada orang mengejek. Amin. Saya tahu aminnya dia itu amin mengejek. Saya tinggal ngomong aja, nanti kamu lihat aja bro. Kau boleh berkata mengejek begitu, nanti kamu lihat aja. Ada seorang anak muda di Manado. Singkat cerita saya berkata begini. Saya bilang, bro, waktu saya lihat ya, bro, kamu hidupnya yang benar ya. Dia lihat saya, petata-petenteng dia lihat saya. Memang saya tahu anak Manado, dia di kampung itu terkenal dengan kekerasan, suka berantem. Pokoknya terkenal kekerasan. Ya, dia lihat saya petata-petenteng. Saya cuma bilang, hati-hati bro, hati-hati saja, aku bilang gitu. Tak lama, suatu hari dia naik motor, seperti biasa dia melewati tempat itu. Jatuh, hampir gimana? Terus mamanya bilang, tahu rasa kamu, masih mau mengejek pendeta. Apalagi pendeta itu Tuhan urapi. Hati-hati kamu. Saya bukan mengancam, saya cuma mau bilang, takut akan Tuhan. Bukan takut pendeta itu, takut akan Tuhan. Amin. Tuhan mengajarkan kita takut akan Tuhan supaya hidup kita diberkati. Supaya apa juga adik-adik semua, ketika kamu takut akan Tuhan, hikmat bertambah, hikmat bertambah, hikmat bertambah. Supaya saat kamu ujian, kamu bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Kamu lulus. Pada predikat saya nggak layak lulus, tapi saya lulus. Kamu butuh takut akan Tuhan. Kamu butuh disertai Tuhan dalam mengerjakan segala soal. Jangan lupa untuk berdoa. Sebelum pegang pulpen dan isi itu semua, kamu berdoa dulu. Handalkan Tuhan. Jangan handalkan buku yang kamu belajar semalam suntuk. Tapi kamu handalkan Tuhan. Ketika kamu handalkan Tuhan, sesuatu mujizat terjadi di hidupmu. Kau pegang pulpen ini, kok ada suara menuntun saya isi yang ini, isi yang ini. Oh ya, sudah. Oh ya, pas yang kemarin saya belajar ini dia. Tahukah Anda, ketika kamu megang buku banyak, Roh Kudus bisa menuntun Anda. Yang kamu pegang ini, buku ini saja. Pas kamu pegang ini yang keluar semua ada di sini. Haleluya. Haleluya. Makanya saya sudah bilang, takut akan Tuhan, handalkan Tuhan, cari Tuhan. Jangan kamu handalkan pikiranmu. Kita punya otak terbatas, adik. Kita punya kemampuan terbatas. Tuhan tak terbatas. Tuhan yang kamu perlukan dalam hidup ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sudah dikasih tahu oleh firman Tuhan ini. Di bahasa Indonesia masa kini, Alkitab itu berkata demikian, untuk menjadi bijaksana. Pertama-tama, orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Ini bahasa Indonesia masa kini punya terjemahan. Dia bilang gini, untuk menjadi bijaksana. Saya di sini ada yang kenal motivator namanya Mario Teguh. Ada yang kenal? Tahu ya? Suatu hari waktu dia belum setenar itu, dia duduk. Dia lagi berbicara. Saya ikut seminar dia. Saya masih ikut seminar dia waktu itu, saya bayar jutaan gitu. Saya masih ingat. Saya duduk di situ, saya dibayarin kalau nggak salah. Saya dibayarin dia. Jadi Mario Teguh bertanya. Ini orang hebat, motivator. Dia bilang bertanya,
Apa yang Bapak inginkan semuanya? Dia tanya si A. Oh, saya pengen punya kapal yang besar. Oh, saya punya ini. Dia tanya saya dengan nyantai jawab dia begini. Pak, saya mau menjadi orang yang bijaksana. Yang lain kalah semua. Dia bilang, ini baru benar. Menjadi orang bijaksana. Kau punya perusahaan besar, tapi kau tidak bijaksana, hancur dalam hitungan detik perusahaanmu. Keputusan yang kamu ambil salah, keputusan yang kamu ambil salah, keputusan yang kamu ambil salah, bangkrut perusahaanmu. Siapa yang mau menjadi orang bijaksana? Angkat tanganmu, supaya Tuhan lihat. Turunkan tanganmu. Ketika kamu memutuskan mau jadi orang bijaksana, Alkitab sudah berkata, pertama-tama, bukan kedua-dua, bukan ketiga-tiga, orang harus mempunyai rasa hormat. Apa sih rasa hormat? Pak, Bu, adik-adik sekalian, saya tahu budaya di sini suka telat-telat. Datang gereja juga telat-telat, pelayanan juga telat-telat. Kalau orang hormat sama Tuhan, jangan telat-telat. Bapak Presiden Jokowi datang pasti tidak akan telat. Semua pasti akan on time. Bahkan setengah jam sebelumnya sudah ada di sini. Adik-adik, belajarlah diubah kebiasaan itu. Kalau kamu mau hormat sama Tuhan, datang ibadah on time di gereja. Mulai ubah. Oh, tapi biasa gereja begitu. Oh, ubah. Oh, tapi mereka begitu. Ya, sekarang kamu yang dengar firman atau mereka? Sekarang kalian yang dengar firman, kalian yang 100-200 ini yang dengar firman. Ya, kalian yang membuat perubahan. Ada amin? Amin. Kalian yang membuat perubahan. Ada amin? Amin. Pertama-tama harus punya rasa hormat. Hormat kepada Tuhan. Dan berikutnya di sini dikatakan lagi. Dan takut kepada Tuhan. Dan ini diulang lagi. Dan takut kepada Tuhan. Takut pada Tuhan itu artinya kamu nggak main-main dengan dosa. Adik-adik yang masih berokok, kamu yang melihat saya, iya kamu yang saya maksud. Yang masih suka kumpul-kumpul sama teman-teman yang suka judi, mabok. Takut kepada Tuhan, adik. Jangan kamu terlalu jauh. Saya bilang jangan terlalu jauh itu maksudnya kamu jangan sampai kehilangan suara Tuhan. Jangan sampai kehilangan suara Tuhan. Tuhan masih mengasihimu. Oh, Tuhan izinkan kamu hari ini duduk di sini. Pendeta bicara ini. Kebetulan, Pak. Dari mimbar ini saya mau berkata, setiap mulutku tadi yang sudah mengeluarkan perkataan, bukan kebetulan. Sudah diprogram dari sorga untuk dilepaskan suara Bapa kepada anak-anaknya. Amin. Amin. Dan kalau kamu punya takut akan Tuhan, kau jauh itu semua dosa. Apa hubungannya dengan sekolah? Ada hubungannya. Kalau kamu mabuk, kamu nggak bisa konsentrasi belajar. Kalau kamu suka merokok, nanti kayak saya, satu hari 3,5 bungkus, akhirnya berakhir di ranjang, tidak bisa berbuat apa-apa, udah kurus kering. Coba bilang, tolong bawa saya ke dokter. Mau jadi orang bodoh begitu? Janganlah, adik. Oh, Pak, kan bergaya begini. Ya, dulu saya juga merasa bergaya begitu. Tetapi saya lihat sekarang itu kayak orang bodoh ya. Kenapa saya bergaya begitu ya? Oh, Pak, gengsi dong, Pak. Ya, gengsi. Gengsi atau tolong. Ih, Bapak bicara kok kasar benar, Pak. Sekarang saya mau kasih tahu Anda, kalau kau rusakkan tubuhmu, kan bodoh. Ya kan? Saya berkata kasar. Ya udah, jangan merasa tersinggung ya, saya bilang saya aja. Saya dulu begitu. Ih, gengsi dong, Pak. Kau apalagi teman-teman cewek lewat, oh, kasih dia lihat. Saya usia kalian SMA kelas 1 sudah suka hobi beli minuman alkohol di belakang sekolah minimarket. Jadi keluar dari sekolah itu ada teman cewek juga lihat. Nih lihat nih. Biar bangga. Aku minum, mau apa kamu? Tak bodoh.
Saya pikir-pikir, bodoh juga ya. Kenapa saya begitu ya? Pak, apa pas dia lewat lagi, dia lihat itu, cewek itu lihat. Dia kan bisa lihat kan itu ada cewek itu orang pintar. Dia kalau di sekolah dia selalu juara. Dia lihat yang ini model anak berandalan. Di kasir, taruh, gitu. Biar dilihat. Dan dia nggak langsung diumpetin, malah tambah bangga. Begini, bodoh ya? Iya bodoh. Nah, tuh adik bilang bodoh. Bukan saya bilang, dia yang bilang bodoh. Gitu. Ya, adik sudah jangan bersikap bodoh. Itu minuman keras. Kau mabuk, nanti kamu berakhir ginjalmu rusak, lambungmu rusak, dan kamu mati. Pak, ada pak ceritanya? Oh banyak. Salah satunya orang tua istri saya meninggal karena alkohol. Paman saya meninggal karena alkohol. Ada yang mau nyusul meninggal karena alkohol? Hah? Ada yang mau nyusul? Silakan. Yang suka kayak tadi saya tuh. Ya makanya tadi kan sudah saya bilang. Ya kamu mau usah tanya hidup saya masa lalu. Itu seperti itu. Bodoh. Ya kalau bapakmu minum begitu, ya dalam hati aja lihat ya. Oh bodoh juga bapak. Jangan ngomong. Nanti lima jari melayang ke mukamu. Udah lihat aja dalam hati. Oh, Pak, bodoh juga Pak ya. Bertobatlah Pak, kok gitu Pak. Ya dalam hati ngomong aja. Dosa memancing emosi. Ya kan lihat aja udah gitu. Ya. Jadi kalau besok-besok yang suka minum bertobat. Amin. Yang suka merokok bertobat. Yang suka judi, ya sudah berhenti. Judi itu tidak ada menang, so kalah. Habis kamu nanti semua. Jangan merasa kamu hebat judi dan sebagainya. Habis duitmu, semua nanti digadai. Ya, kasih tahu. Oke, terus yang berikutnya, jika engkau mengenal yang Maha Kudus, engkau akan mendapat pengertian. Ini dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jika engkau mengenal yang Maha Kudus, itu Yesus. Jika engkau mengenal Dia, jadi nggak kenal. Tak, bu, pengertian apa sih? Hah? Pengertian itu apa sih? Pengertian itu gini loh. Saya terjemahkan bahasa saya ya. Pengertian itu adalah kamu kau diajar, cepat nangkap. Tidak tell me. Tell me apa? Telat mikir. Ya. Saya pernah di Sumba. Adik, dia bilang, kakak minum apa? Oh sini lucu ya bahasanya. Kakak, adik. Ini kayak orang pacaran. Adik, kakak, adik, kakak. Aduh, apa begitu ya? Bingung saya. Jadi, kakak mau minum apa? Adik, minum ini es teh manis. Es teh manis. Dia masuk, dia keluar lagi. Kakak, pakai gula atau tidak? Es teh manis ya pakai gula. Itulah orang tidak punya pengertian. Telat mikir. Masa sudah bilang es teh manis? Sudah tahu es teh manis. Mana mungkin kasih garam? Tanya lagi, pakai gula atau tidak? Aduh. Tapi, mohon maaf, salib di baju dia besar sekali. Jadi saya, aduh kenapa ya Tuhan? Anakmu kok kurang ya pengertiannya? Makanya kalau sekolah disuruh sekolah, kenapa tidak mau belajar? Kalau kau guru apa saja mengajar nggak mengerti. Oh Pak, karena dari sananya Pak pengertiannya kurang. Itulah, udah diajar aja. Gurunya sudah bersemangat, gini. Mengerti nggak? Enggak. Aduh, benar. Itu pengertian. Itu namanya pengertian. Jadi kalau kamu tidak mengenal yang Maha Kudus, kamu tidak mengenal yang Maha Suci, kamu nggak dapat pengertian. Itu berbeda dengan hikmat. Pengertian adalah segala sesuatu yang kamu pelajari, kamu dapat. Di dalam waktu saya sekolah, karena saya sudah bilang di SMA saya kacau, lalu di universitas, karena matematika saya suka nyontek, tidak pernah belajar. Tiba-tiba di universitas ada pelajaran statistik. Aduh, kacau. Itu dosen J. Supratno
orang penulis buku statistik. Terkenal dia. Dia pernah kerja di badan apa itu? Kamu ini sebenarnya bisa atau tidak? Dia marah dia. Dia mau ngomong bodoh kan gak enak. Banyak orang. Itu perkataan benar-benar membuat hati saya terluka. Pulang dari sana dengan baik. Pulang dari sana, tidak please. Saya buka-buka lagi buku di lampu remang-remang. Jadi jam 8 malam bis itu berjalan menuju ke suatu tempat. Jadi 1 jam lebih kami punya perjalanan. Saya pulang sampai ke rumah saya butuh 2 jam lebih. Jadi 1 jam di dalam bus saya lihat buku dia. Saya ingat perkataan dia sangat pedas sekali. Marah dan dia melampiaskan kayak emosi itu pakai saya dan sebagainya. Saya merasa memang itu salah saya. Di SMA saya nggak sungguh-sungguh. Di SMU saya nggak sungguh-sungguh belajarnya. Jadi begini, saya sampai di rumah, saya cari abang saya. Karena abang saya ini memang dia jago untuk matematika. Dia jago untuk urusan matematika. Saya minta dia ajar. Dia ajar, dia juga agak marah. Dia ajar nggak kurang menangkap. Ya karena kenapa? Masa SMU-nya hancur, matematikanya. 5, 6 itu karena pertolongan Tuhan aja. Ya, pertolongan Tuhan menggerakkan hati guru. Udah kasihan lihat dia tuh, kasih 6 aja. Daripada laporan 5 udah kasih aja 6. Lalu tebak apa yang terjadi? Saya sungguh-sungguh saya belajar, saya berdoa kepada Tuhan, saya minta hikmat daripada Tuhan, saya minta pengertian. Kalau di matematika, contekan itu tidak berarti. Yesus Ratno tantangin para murid-murid Anda, dia bilang, silakan kau nyontek, saya kasih kamu soal, silakan kau nyontek. Maksud dia, percuma kau nyontek, karena yang penting itu pengertian. Matematika yang dibutuhkan pengertian. Bagaimana rumus ini, kamu dikasih soal, kamu bisa mengerjakan itu dengan benar. Benar kan? Setuju kan? Jadi makanya dibutuhkan cuma pengertian. Contekan tidak berarti. Bukan kayak bahasa Indonesia, IPA dan sebagainya, kau biologi, kau bisa menghafal, mencontek dan sebagainya. Tidak. Matematika yang dibutuhkan kamu pengertian. Ini dikali dengan ini, terus ini gimana, terus rumus ini dipakai di mana dan sebagainya. Dalam waktu sekejap, omongan manusia berkata kamu tak bisa, kau gagal, kau gimana. Tuhan putar balik 180 derajat. Dan dia ngomong gini, siapa di sini bisa mengerjakan soal ini? Kamu, gondrong, maju kamu ke depan. Gondrong saya. Maju. Terus duduk. Nah ini dia bilang, Tuhan mengubahkan dihina dan menjadi diangkat, tapi terpulang pada kamunya. Kalau kamu ketika mendapatkan perkataan-perkataan begitu, kamu bilang, aduh kasihan gue memang gak layak. Iblis bilang gini, emang kamu gak layak. Siapa bilang kamu layak? Keluarga miskin, bapak petani. Siapa lagi? Nenekmu dukun. Kamu memang gak layak, sudahlah. Kau ikat saya aja, jadi paranormal. Paranormal, kalau kita orang normal nggak perlu disebut paranormal. Jadi yang paranormal itu orang nggak normal. Kita makan nasi, dia mungkin makan yang lain. Ya, saya mau kasih tahu pada Anda. Jadi itu terpulang pada Anda. Kamu ketika mendapatkan kritikan, mendapatkan tekanan, apakah kamu pergi mengakhiri hidupmu? Bilang saya nggak bisa apa-apa, Pak. Saya nggak bisa gimana? Jangan mau kamu menyerah. Tuhan nggak mau kamu menyerah. Tuhan tidak mau kamu menyerah. Tuhan tidak mau kamu mundur. Tapi Tuhan pada pagi ini mau bilang pada kamu, tetap semangat. Kamu tetap semangat. Kamu ketika cari Tuhan, kau dapat itu pengertian buat kamu mengerjakan soal-soal. Dengan pengertian dari Tuhan, kau bisa mengerjakan itu semua soal, dan kamu bisa memahami, dan kamu mudah mengerti. Guru ngomong apa, kamu cepat tangkap. Sehingga pastinya saya bilang, kamu berprestasi. Adik-adik, saya tutup dengan sebuah firman dari Yesus yang paling terkenal, yaitu di Yohanes pasal 15. Stanley, saya minta standby di sini, Stanley. Ya.
Boleh stand dari sini. Yohanes pasal 15. Ayatnya yang ke-7. Ini adik, kau berdiri, baca. Yohanes pasal 15 ayat ke-7. Berteriak. Ayo bangun, jangan malu, bangun. Tidak apa-apa, jangan malu. Santai ya. Tuhan memberkati kamu, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Ini firman luar biasa. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini tulisan-tulisan Yesus. Ini perkataan Yesus. Ini bukan perkataan Petrus, bukan perkataan Yohanes, bukan perkataan Thomas dan perkataan yang lainnya. Ini perkataan Yesus. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, termasuk ujian, lulus, nilai baik. Adik, saya ajarin adik gini, jangan puas dengan lulus nilai pas-pasan. Tuhan terus sanggup kasih kamu hikmat lulus dengan nilai baik. William, boleh stand by di sini aja, William. Dia tak feedback sedikit, William. Kamu berjaga di sini. Tuhan bukan saja hanya sanggup memberikan kamu lulus, tapi kalau kamu mau minta pada Tuhan, jangan minta lulus, tapi minta aku lulus dengan nilai terbaik. Amin. Jangan kamu cuma puas lulus. Saya minta lulus saja. Dulu saya waktu seusia adik, puasnya cuma itu. Sekarang Tuhan membawa saya, mengajari saya, dan sekarang saya sudah diajari. Saya ajari adik-adik. Jangan kamu puas kalau kamu lulus, tapi puaslah kalau kamu lulus dengan nilai terbaik. Supaya apa? Ketika masuk ke sekolah ini, kamu tidak sulit. Kamu tahu, kalau orang lulus dengan nilai pas-pasan, mau masuk sekolah ini susah, ini susah, ini susah, ini susah. Kau masuk dengan nilai terbaik, di mana-mana tinggal kamu pilih mau masuk mana. Kau tinggal pilih mau masuk di mana. Tersedia semua, pintu terbuka semua. Makanya apalagi adik-adik yang nggak punya uang, orang tuanya yang sederhana, lihat saya mukanya, semua matanya lihat saya. Kamu yang sudah nggak punya apa-apa, jangan malas untuk belajar. Jangan kau terus santai. Ada waktu belajar. Pak, tapi kau sudah berdoa. Iya. Kamu nggak belajar. Kamu harus belajar sekarang. Mulai serius. Tadi saya sudah bilang, ketika masuk ruang ujian, jangan kamu berpikir apa dulu. Konsentrasi, pikirkan, saya mau doa dulu sebelum saya mengerjakan soal. Karena Tuhan bisa menyertai Anda. Kamu harus tahu suara Tuhan itu ada di mana-mana. Tetapi itu hanya tergantung kamu dan Dia. Apakah kamu mau berdoa atau tidak? Saya mau kasih contoh ya, ilustrasi biar adik-adik ini mengerti tentang suara Tuhan. William, kamu kuasai volume mic saya ya. Saya jadi akan berjalan sampai ke ujung ya. Ya, jadi kalau di ujung agak kurang kedengar suara saya, dinaikin aja. Nanti saya makin ke sini, kamu gedein aja biar nggak feedback ya. Oke, kita tes ya. Kalau kamu mendengar suara saya, kamu berkata amin. Ya, dari sini Tuhan memberkati. Amin. 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 Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ini saya ada di luar ini. Ini dia ada di sini. Dia masih tetap bisa berbicara sama Anda. Saya ada di dekat air pancur. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.
Dia sangat sanggup. Dia sangat sanggup. Suaranya tidak terbatas. Tergantung kamu mau berdoa atau tidak. Tergantung kamu mau berdoa atau tidak. Tergantung kamu mau berkomunikasi dengan dia atau tidak. Nah, apa saja kau minta, dia akan kabulkan. Dia akan kabulkan. Dia akan kabulkan. Oke, Belen, stand by di keyboard. Haleluya. Glory Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. Naikkan piano. Glory Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan. Iringi saya. Haleluya. Posisi berdoa semua. Saya sudah selesai. Haleluya. Glory Jesus. Glory Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Suara Tuhan tidak terbatas, menjangkau kalian semua yang ada di sini di luar ruangan ini. Saya tahu waktu saya beritakan firman, saya melihat tanah yang subur, yang siap ditabur. Tuhan bukan cuma puas untuk memberitakan firman. Pada siang ini, saya sebagai hamba Tuhan mendoakan semua orang yang hadir pada pagi ini menjelang siang, yang sudah mendengarkan firman. Kamu yang siap untuk ikut ujian, kau butuh pertolongan dari Tuhan. Dengan kerendahan hatimu, angkat tangan kananmu ke atas. Termasuk yang di luar semua, yang kamu butuh pertolongan dari Tuhan. Yang gak butuh gak usah angkat. Semua tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, kau lihat Tuhan, mereka butuh pertolongan dari Tuhan. Mereka butuh hikmat, pengetahuan, dan pengertian turun ke atas mereka. Karena mereka mau mengikuti ujian. Mereka butuh lulus, bukan asal lulus, tetapi butuh lulus dengan nilai terbaik. Tetap kamu tahan tanganmu, jangan turunkan. Tuhan siap memberkati kamu pagi ini. Di dalam nama Yesus, setiap hikmat, pengetahuan, dan pengertian, aku berdoa turun ke atas kamu semua yang angkat tangan. Turun semua kepada kamu yang angkat tangan, supaya kamu merasakan penyertaan Yesus atas ujian kalian nanti. Saya pastikan yang angkat tangan kamu nggak akan gagal, karena kamu sudah mengandalkan Tuhan dan merendahkan hatimu untuk mencari Tuhan lewat KKR ini. Sekolah bukan kebetulan adakan ini. Sekali lagi saya bilang, sekolah bukan kebetulan adakan ini. Ini adalah rencana Tuhan. Dan kamu yang sudah terima, sekarang mengucap syukur pada Tuhan sebelum kamu turunkan tanganmu. Mengucap syukur dalam hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan itu aja. Oke, turunkan tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau baik, Kau luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Kau hebat, Kau dahsyat Tuhan. Di pagi ini juga Tuhan tidak mau kamu melewatkan kesempatan ini. Saya mau berkata begini. Waktu kamu duduk, firman diberitakan. Saya tahu ini Sumba, tempatnya banyak mungkin adat keras, gimana orang tua keras sama anak sepeda. Sini ada orang-orang yang punya hatinya kecewa sama orang tua, terluka. Tahu terluka? Sedih. Setiap kali dia mau belajar, dia ingatnya masa lalu dia, di gimana sebagainya, perkataan keras dari orang tua, tersinggung. Kamu yang pagi ini mendengar hamba Tuhan berbicara begini, jangan kamu ragu untuk kamu maju di depan untuk didoakan. Ini kesempatan tidak ada dua kali. Saya mau bilang kesempatan ada dua kali. Besok kamu cari di sini lagi tidak ada.
Karena cuma sekali saja ada di sini. Dan Tuhan saat ini buat di sini. Kamu kalau merasa kamu hidupmu, dalam kepahitan, dendam, kamu ada kebencian, kamu susah untuk belajar. Terus ada juga laki-laki yang merasa kau benci dia orang tuamu, atau kamu merasa hidupmu gak benar dan sebagainya. Di pagi ini saya tantang kamu untuk maju ke depan. Sekali lagi kamu maju, gak usah kamu malu. Kamu yang berurusan sama Tuhan. Kamu jangan takut diejek orang. Di dalam nama Yesus tidak ada yang mengejek kamu. Itu cuma perasaanmu saja. Kalau ada orangnya, maju. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di surga, ini semua jiwa butuh dipulihkan. Karena kau masa muda mereka hancur. Masa depan mereka jadi preman, jadi orang kepahitan, jadi orang gak beres. Tuhan, apapun yang adik-adik alami, itu masalah kepahitan, kebencian, gak terima orang tuanya keras, dan merasa sakit hati, merasa terluka, mau belajar teringat itu, mau belajar teringat itu. Di dalam nama Yesus saat ini, Roh Kudus mencabar semua, mencabar semua, mencabar semua, mencabar semua. Oh, glory Jesus. Oh, dapatkan era mana? Mencabar semua, mencabar semua. Balut hati mereka dalam nama Yesus. Pulihkan hati mereka. Pulihkan mereka sampai di ujung sekalipun. Di dalam nama Yesus kamu dipulihkan. Di dalam nama Yesus kamu dipulihkan. Dilepaskan dari semua gambar kekerasan rumah tangga. Kamu sering melihat orang tuamu berantem, kekerasan. Pagi ini semua memori di otak itu dihapus dalam nama Yesus. Glory Jesus. Jesus, Engkau baik. Adik, semua taruh tangan kananmu di dada, tangan kanan di dada. Bapa di sorga, pelankan sedikit. Pulihkan hati-hati semua mereka. Balut dengan darahmu. Pulihkan gambar diri mereka, supaya ketika mereka kedewasa nanti, mereka bukan orang tertolak. Mereka bukan orang kepahitan atau produk dari kekerasan. Tapi mereka adalah generasi yang diperbaharui dengan darahmu. Aku berdoa dari ujung depan ini sampai ke belakang, urapan kuasa Tuhan menjamah kamu, memulihkan kamu. Dan aku percaya semua beban itu lepas dari hatimu, lepas dari pikiranmu, sehingga kamu tidak akan dipengaruhi dengan hal-hal negatif itu lagi. Melainkan saya percaya kuasa Tuhan sudah menjamah kamu semua. Aku percaya kuasa-Mu sudah memulihkan kalian semua. Dan aku berdoa, kasih Bapa sekarang turun atas kamu. Kamu tetap pegang tanganmu di dada, ditegang dada dengan tangan kananmu. Kasih Bapa melawat kamu semua. Kasih Bapa memulihkan kamu semua. Dan aku percaya semua sudah dipulihkan. Dalam nama Yesus kita sudah berdoa. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali tempat.